Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog. Nah, di sini saya akan membahas tentang DVR atau DVR yang tiba-tiba tidak bisa diakses secara cloud, teman-teman ya. Nah, aplikasi yang digunakan NEY, teman-teman ini ya. Nah, aplikasi NEY ini sebuah aplikasi untuk CCTV, teman-teman. Nah, dulu itu bisa diakses teman-teman menggunakan apa namanya, aplikasi ini ya. Oke ya, kita coba akses ya. Duh, tadi mana ini malah hilang. NEY. Kita coba akses, langsung klik ID ini. Ini sudah saya setting, teman-teman. Nah, ini hanya connecting server seperti ini terus. Nah, ada 6 punya saya, ternyata nggak bisa. Nah, biasanya kan kalau men-settingnya itu kan menggunakan ini, teman-teman. Menggunakan name-nya, menggunakan GID ya. GID saya itu CH 233944449 ya. Nah, ini selaras dengan alamat IP-nya ini. Nah, di sini teman-teman, kita buka ya. Oke, kita login, teman-teman. Nah, di sini di bagian sysconfig biasanya kan kalau setting itu di bagian sini ya, teman-teman. Bagian apa ya? Saya lupa, user account. Bagian Nah, ini bagian maintenance. Nah, ini SN-nya ya. Nah, biasanya itu masuk ke unis.com, teman-teman ya. Nah, di sini saya udah mencoba masuk ke unis.com. Ya, saya akan coba masuk ke unis.com. Nah, teman-teman harus menggunakan Internet Explorer ya, karena ini versi lama. Nah, ketikkan saja Unis. Nah, di bagian unis.com garis miring device garis miring login ya. Kita masukkan device ID saya, channelnya ada 8, verify code-nya itu C 071. Kemudian username sama passwordnya saya masukkan, klik device login. Nah, ini bisa masuk, ini kotaknya udah keluar ya, teman-teman. Kita pilih yes, kita klik channel 1 nggak bisa, channel 2 nggak bisa, channel 3 4 nggak bisa. Oke, biasanya kalau model seperti ini menandakan bahwa apa itu namanya, DVR saya ini termasuk DVR yang cukup murah ya, teman-teman. Sehingga kalau kita cek di bagian perangkatnya, oke, saya menggunakan Internet Explorer. Dia menggunakan cloudnya itu cloud pihak ketiga, teman-teman. Jadi bukan miliknya DVR-nya sendiri ya. Kita klik sysconfig ya. Kemudian teman-teman cek saja di sini. Nah, di sini di bagian depan di sini ada SN, kemudian ada cloud servernya. Cloud servernya menggunakan unis.com. Unis.com ini bukan pemilik servernya DVR sendiri ya. Contoh seperti punya saya ini bukan, tidak memiliki cloud server sendiri, dan ini biasanya ada masa apa ya, masa sewanya itu ada rentangnya ya, teman-teman. Ini saya beli sekitar tahun 2021, sekarang 2022 paling sudah habis ya, biasanya seperti itu. Nah, contohnya DVR yang memiliki cloud server sendiri itu seperti mereknya apa ya, sebentar, mereknya itu hmm,
Waduh, saya lupa. Brandnya itu Dahua atau High Vision, teman-teman. Nah, ini biasanya harganya pasti akan berbeda dengan DVR yang cloudnya itu menggunakan pihak ketiga ya. Seperti ya DVR yang saya miliki. Jadi seperti SPC, DVR SPC itu juga sama. Dia menggunakan apa? Beberapa DVR itu masih menggunakan cloud pihak ketiga. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bisa diakses selamanya, saya sarankan teman-teman beli DVR Dahua atau Hikvision ya. Jadi sesimpel itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini, padahal kita juga tidak memiliki dana lagi untuk membeli DVR baru. Memang salah satunya yang pertama dicoba menggunakan membeli DVR baru mengganti yang Dahua atau Hikvision. Itu solusi yang paling cepat. Nah, ada solusi satu lagi teman-teman. Solusinya ini mungkin agak sedikit ribet ya. Kenapa saya katakan ribet? Karena teman-teman harus memahami tentang jaringan komputer gitu ya. Nah, jika teman-teman di rumah itu memiliki akses apa ya namanya internet yang memiliki IP publik ya seperti IndiHome. Jadi saya menggunakan IndiHome yang 40 megabit per second, itu saya mendapatkan IP publik hampir setiap modem saya restart itu langsung dapat IP publik teman-teman. Nah, tidak semua layanan apa ya namanya? Tidak semua layanan IndiHome itu mendapatkan IP publik. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya seperti ini. Jadi silakan mengakses ke modem teman-teman ya. Setelah diakses ke modem teman-teman, silakan masukkan username dan password. Atau gini aja, dicek menggunakan MyIP boleh. Tapi ini nggak akurat teman-teman kalau menggunakan MyIP, karena ini bisa IP-nya dari, nah saya dapat IP ini, tapi untuk akuratnya harus masuk ke modem teman-teman ya. Nah, setelah masuk ke modem, teman-teman cari saja piye caranya. Teman-teman harus mencari apa di bagian mana ya? Internet. Kalau menggunakan modem ZTE miliknya IndiHome, pilih bagian internet, bagian WAN, teman-teman cari yang omni underscore IPv4 underscore PPPoE underscore 1. Ini menandakan bahwa ini dial up miliknya IndiHome. Ini saya mendapatkan IP address ini teman-teman ya. Jadi saya mendapatkan IP address publik. Nah, kalau dapat IP address publik ini mantap teman-teman. Kita bisa meremote IP atau DVR kita yang tadi sudah cloudnya sudah tidak bisa digunakan menggunakan alamat IP ini teman-teman ya. Jadi kalau IP, teman-teman harus memahami tentang IP publik dan IP privat ya. Jadi kalau IP privat itu contohnya kepalanya itu di 192 itu termasuk IP privat. Terus kepala 10 itu IP privat. Kemudian ada lagi alamat rank yang kelas B ya, kepalanya 172 ya, 172.16 sampai 172.31. Berarti teman-teman mendapatkan alamat IP privat ini. IP privat itu nggak bisa diakses dari luar teman-teman ya. Kalau kepalanya 10.00 sampai 10.255, pokoknya ini kepala 10 yang kelas A, itu jelas modem teman-teman nggak bisa diakses dari luar. Apalagi mendapatkan ini. Tapi biasanya kalau di modem IndiHome, kalau mendapatkan IP privat itu kepalanya 10. Ya, ini pasti nggak bisa diakses dari luar. Alamat IP di luar ini ya, ini biasanya IP-nya dapat IP publik. Nah, ingat teman-teman, tidak semua
kita langganan internet itu mendapatkan IP public ya. Biasanya kalau modem IndiHome yang saya sewa itu kalau saya restart itu alamat IP-nya berubah teman-teman. Alamat IP-nya berubah. Nah, saya contohkan tadi ya, teman-teman bisa mengecek di My IP ini. Ya, teman-teman bisa mengecek di My IP ini. Alamat IP-nya 192.96.181. Tadi mungkin saat masuk ke modem ZTE belum saya tampilkan ya. Jadi kalau sudah login teman-teman ya, di sini saya ulangi lagi menggunakan modem ZTE miliknya IndiHome. Saya pilih internet, saya pilih bagian WAN. Nah di bagian ini ya, Omni underscore IPv4 underscore PPOE ini menandakan bahwa ini koneksi internet kita ke IndiHome. Saya mendapatkan alamat IP public karena kepalanya 118 teman-teman. 118 atau 36 ya, itu biasanya alamat IP publiknya IndiHome. Nah, ini kan tidak di rentang ini teman-teman. Kalau tidak di rentang ini berarti ini bisa diakses. Nah, mantap ya. Nah, kalau sudah mendapatkan alamat IP ini teman-teman, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman harus masuk ke sini. Masuk dulu ke IP ke sini ke mana ya? Nah, teman-teman harus masuk ke CCTV-nya ya. Jadi silakan masuk ke akses CCTV, mendapatkan alamat IP berapa, login ya. Setelah login teman-teman pilih sistem konfigurasi. Kalau di VR saya, intinya teman-teman harus mencari portnya ya. Port yang digunakan itu portnya berapa. Kalau tempat saya di bagian network, kemudian advanced set. Nah di sini di bagian port, pilih select. Nah di sini yang perlu diperhatikan adalah TCP port, HTTP port, dan mobile port. Nah, mungkin namanya mungkin berbeda. Inilah yang nanti sebagai catatan kita yang akan kita gunakan untuk melakukan port forwarding teman-teman ya, untuk membelokkan port ya supaya nanti bisa diakses dari luar. 8000, 80 dan 5000 ya teman-teman. Nah, kalau sudah nanti ini sebagai catatan untuk kita buka. Nah, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Ke mana ya tadi? Ke modem IndiHome. Jadi kita masuk ke modem IndiHome. Nah, ini menggunakan password super admin teman-teman ya. Teman-teman cari saja password super adminnya itu menggunakan apa? Bukan menggunakan password user ya. Kalau password user itu biasanya username-nya user, passwordnya user, kemudian login. Nah, kalau yang admin, teman-teman bisa mengetik saja password admin modem ZTE atau IndiHome. Ya, di sini karena saya menggunakan IndiHome, teman-teman. Nah, cari daftarnya di sini akan banyak sekali passwordnya. Bisa teman-teman nanti cari. Nah, dicoba menggunakan username admin, kemudian passwordnya Telkom Sodo 123, atau kalau tidak bisa menggunakan support, username support dan seterusnya teman-teman ya, sampai ketemu atau sampai bisa. Nah, kalau sudah ketemu teman-teman, teman-teman login ini harus super admin ya teman-teman. Kalau menggunakan user apa ini di bagian internet, kemudian di bagian security ini teman-teman, nanti akan ada port forwarding. Nah, kalau teman-teman cari kok tidak ada karena teman-teman menggunakan password ini user ya. Nah, ini teman-teman saya menggunakan akun user ya.
Nah, akun user ini tidak ada port forwarding teman-teman, adanya hanya DMZ saja ya. Yang kita butuhkan itu adalah port forwardingnya. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa mengakses, teman-teman boleh saja langsung mengetikkan sini ya, pakai DMZ juga bisa ya. Bisa juga nanti masukkan LAN portnya itu, LAN portnya dari CCTV, masukkan di sini saja. IP-nya, IP CCTV. Jadi nggak terlalu ribet ya, pakai demilitary zone. Jadi demilitary zone ini cukup menarik fiturnya. Jadi kalau alamat IP-nya dimasukkan kemudian dicolokkan, dihubungkan ke CCTV ya, nanti otomatis portnya akan terbuka. Nah, oke. Kita logout dulu. Oke, kita masuk ke bagian internet teman-teman. Kemudian teman-teman pilih bagian security, kemudian pilih port forwarding. Nah, dari port forwarding ini rencananya mau kita belokkan port-port yang digunakan tadi, yaitu port berapa tadi yang di sini. Jadi ini harus dicatat teman-teman ya. Port TCP 8000, kemudian HTT port 80 dan mobil port 5000. Nah, saya akan menggambarkan topologi jaringan saya teman-teman. Jadi saya menggunakan Mikrotik teman-teman ya sebagai routernya. Kemudian untuk apa namanya, modemnya itu tidak saya buat bridge, karena kalau dibuat bridge itu saya harus laporan ke mana itu, ke Telkom, ke IndiHome untuk diubah menjadi bridge, dan itu cukup merepotkan teman-teman ya. Oke, topologinya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya memiliki modem IndiHome, kemudian saya memiliki router Mikrotik. Kemudian di sini saya memiliki DVR atau CCTV-nya di sini ya teman-teman. Oke, ini namanya DVR. Nah, cloud-nya ini sudah kadaluarsa teman-teman ya. Jadi nggak bisa diakses via jaringan internet aplikasinya menggunakan NEY gitu ya. Nah, modemnya ini saya mengaksesnya ini ya. Saya mengaksesnya menggunakan alamat IP 192.168.6.3. Teman-teman bisa melihat ini ya, alamat IP-nya sama kan ya. Kemudian saya hubungkan ke IP Mikrotiknya 192.168.6.25. Semoga saja ini saya benar. Nah, 625 benar. Dipasang ke sini, kemudian di Mikrotik ini untuk DVR-nya saya colokkan ke LAN-nya berbeda di 192.168.0.1 untuk alamat IP Mikrotiknya sebagai gateway-nya. Kemudian DVR-nya saya kasih alamat IP 192.168.0.131 ya, dapat alamat IP ini menggunakan DHCP, boleh disetting apa manual juga tidak ada masalah. Nah, kalau sudah tahu topologinya teman-teman, nah selanjutnya kita akan coba setting di modemnya. Nah, pastikan menggunakan super admin, kemudian teman-teman pilih ke internet, pilih security, ini khusus untuk ZTE ya. Mungkin tampilannya berbeda karena ini modem yang paling baru. Pilih port forwarding, kemudian teman-teman pilih create a new item. Nah, setelah pilih create a new item, teman-teman tulis aja name-nya bebas. Misalkan di VR, kemudian mobile. Protokolnya TCP and UDP, jadi TCP dan UDP kita buka semua. WAN-nya menggunakan koneksi PPOE, silahkan dipilih yang PPOE. Mungkin namanya mungkin berbeda. Ini khusus yang IndiHome ya. Yang penting ada PPOE-nya. Mungkin ada yang berbeda jenisnya. Kemudian ini yang mengarah ke koneksi ke IndiHome atau dial up-nya ya. Kemudian alamat LAN hostnya. LAN hostnya ini adalah LAN yang menuju ke Mikrotik. Jadi alamatnya ini teman-teman ya. Alamat Mikrotiknya kan ini.
di paste di sini. Nah, WAN portnya dibuka apa saja. Jadi teman-teman ingat tadi ya, tadi sudah dicek kalau alamatnya itu disetting yang mobile port dulu. Jadi di sini mobile berarti di sini masukkan angka 5000 teman-teman. Ini 5000 ya. One portnya 5000. Jadi saat kita mengakses dari luar itu untuk aplikasi NEY itu menggunakan portnya 5000 teman-teman ya. Jadi LAN host portnya juga dibuat sama saja. Kemudian teman-teman apply. Nah, setelah apply nanti akan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah teman-teman, selanjutnya teman-teman buat lagi yang HTTP. Nah, HTTP ini diberi nama DVR_HTTP. Ini digunakan untuk mengakses dari luar ya. Yang ini nanti bisa diakses dari luar. Sebenarnya nggak digunakan juga nggak apa-apa kalau teman-teman nggak make, tapi saya mau gunakan protokolnya sama, one portnya menggunakan ini yang PPOE. Kemudian one host IP address ini kenapa 00, nanti IP addressnya berapapun itu tetap bisa connect teman-teman ya. Kalau dikasih spesifikasi alamat IP, kalau nanti IP-nya nggak pakai yang itu nggak bisa mengakses ya. Ini untuk keamanan sih sebenarnya, tapi karena kita menggunakan IP public miliknya Telkom itu ya, yang setiap di restart berubah alamat IP-nya, ini dibuat kosong. Kemudian LAN hostnya sama ya, LAN hostnya pakai ini yang menuju ke mikrotik, IP-nya mikrotiknya yang satu satu range dengan modem. Kemudian one portnya ini 8080. Kenapa 80? Kenapa kok bukan 80? Karena 80 itu digunakan untuk mengakses yang lain punya saya ya. Teman-teman boleh menggunakan 80 di sini, boleh silakan. Tapi di sini untuk yang HTTP portnya saya buat beda ya, 8080. Ini yang WAN-nya, yang LAN hostnya itu 8080 juga. Kemudian apply. Kemudian selanjutnya kalau sudah teman-teman yang DVR HTTP, DVR TCP. Nah, DVR TCP ini portnya dibuat sama. Jadi portnya berapa? DVR TCP ini 8000. Nah, mungkin setiap DVR akan berbeda. Nanti silahkan dimasukkan semua IP portnya ya. Di sini diberi nama DVR_TCP, kemudian protokolnya TCP_UDP. WAN-nya ini Omni_IPv4_PPOE_1. Kemudian one portnya dikasih 0 semua supaya nanti alamat IP WAN-nya itu berapapun bisa connect. LAN hostnya itu 192.168.6.252. Jadi sama dengan alamat IP yang diarahkan ke mikrotik ya. Nah, kalau sudah one portnya kasih 8000 ya. Kenapa 8000? Ya disamakan dengan portnya yang real dari DVR-nya ya. 8000, one-nya 8000 sampai 8000. LAN port hostnya 8000 ke 8000. Artinya apa sih ini? Jadi kalau ada IP publiknya tadi kan dapat ini teman-teman ya. Dapat 180 itu tadi ya alamat IP-nya. Kalau WAN-nya itu menggunakan atau internetnya itu masuk ke 8000, maka nanti akan diarahkan di port 8000 juga gitu ya. Nah, makanya ini di mikrotik harus disetting lagi teman-teman ya. Di mikrotik harus disetting lagi. Kita buka mikrotiknya teman-teman pakai Winbox karo ini. Nah, setelah selesai, selanjutnya mikrotiknya kita konfigurasi ya. Jadi setelah modemnya dikonfigurasi yang menggunakan port forwarding, mikrotiknya juga harus sama. Kecuali CCTV-nya ini langsung dicolok ke sini, itu enggak langsung diarahkan ke alamat IP CCTV teman-teman ya. Ya, jadi kalau tadi ini itu teman-teman menggunakan tanpa menggunakan mikrotik itu juga bisa. Dengan catatan berarti alamat IP-nya ini diganti dengan alamat IP dari CCTV teman-teman, atau dari DVR-nya.
Nah ini ya, jadi alamat IP-nya ini adalah alamat IP DVR. Karena saya menggunakan mikrotik, jadi saya harus mengarahkan dulu bagian mana di IP, kemudian di bagian NAT, Network Access Translation, IP, pilih apa ya? Pilih firewall ya, firewall, kemudian pilih NAT. Kemudian teman-teman ditambah ini. Nah, ditambah ini teman-teman pilih ini yang mobil dulu ya. Jadi setelah ditambah chainnya DST NAT, kemudian DST addressnya, destinationnya itu di alamat IP 256 ya, 192.168.6.256. Jadi kalau ada port atau sinyal yang masuk dari IP ini ya, yang miliknya ini, maka menggunakan protokolnya TCP, jika portnya itu 5000, maka bagian actionnya ini teman-teman pilih action DST NAT ya, to address diarahkan di 192.168.0.131, diarahkan ke sini. DVR CCTV portnya juga berapa? Portnya sama 5000. Kemudian teman-teman simpan. Kalau perlu ditambahi komen seperti ini ya, DVR mobile. Nah, kemudian kalau sudah DVR HTTP juga sama ya, ditambah plus ini. Tek gitu ya, di bagian general. DVR, wah ini belum disetting ini. Nah, DVR HTTP, nah DVR HTTP di bagian general, chainnya sama DST NAT, DST addressnya, alamat IP-nya tadi 192.168.6.252 yang ini IP mikrotik. Kemudian TCP port protokolnya adalah 6. Kemudian DST portnya adalah 8080 teman-teman. Kenapa 8080 ya? Tadi yang sudah disetting di tadi apa namanya? Yang tadi di modem tadi ya. Ini port HTTP harusnya 80. Jadi kalau ada sinyal yang masuk ke alamat IP ini dan portnya menggunakan 8080, maka actionnya itu DST NAT to address diarahkan ke alamat 192.168.0.131 teman-teman. Dialamatkan ke 131 atau diarahkan ke IP CCTV. Kemudian portnya berapa? Portnya 80. Kenapa kok enggak 8080 teman-teman? Ya karena alamat ini tadi portnya 8080 tadi itu diarahkan lagi ke CCTV itu kan ini nggak bisa diubah, portnya ya tetap 80 gitu ya. Jadi intinya masuknya 8080. Oh kalau 8080, oh ini dari softwarenya sudah diberi sinyal, oh ini portnya CCTV alamatnya ini ya, di portnya 80. Jadi alurnya yang pertama itu membaca IP addressnya, oh ternyata sinyalnya dari modem 252, terus dibaca lagi portnya, oh portnya di 8080. Oke, oh ternyata kalau portnya 8080 dia akan dilempar ke IP ini. Setelah IP ini dilempar dan menerima sinyal, maka nanti dibaca lagi, wah ini yang dibuka port berapa, oh diarahkan ke port 80, maka langsung diarahkan ke sini gitu ya teman-teman cara bacanya. Kemudian selanjutnya adalah DVR TCP nya sama ditambah plus ini, teman-teman pilih bagian general ya, langsung saya buka ini saja. Chainnya sama DST NAT, DST addressnya sama, alamatnya 192.168.6.252, protokolnya adalah 6, DST portnya adalah 8000. Kemudian actionnya sama DST NAT, kemudian tuh addressnya address CCTV ini, kemudian portnya ke 8000 gitu ya. Jadi teman-teman yang penting memahami saja alurnya, jangan harus sama seperti ini, yang penting paham dasarnya. Jadi dasarnya intinya kalau ada sinyal dari WAN ya dengan alamat IP addressnya ini tadi, IP address WAN-nya itu mana ya,
Saya agak sulit mencarinya. Nah, alamat IP-nya tadi ini alamat IP-nya tadi ini, kalau dia mengakses di port 5000 menggunakan aplikasi n_ey tadi, NEY itu otomatis menggunakan port 5000, maka dia akan diarahkan. Nah, dia akan diarahkan ke sini, teman-teman. Nah, port 5000 akan diarahkan ke alamat IP ini. Jebret. Jadi jadi yang pertama kalau di luar itu bacanya dari portnya dulu. Portnya 5000. Oh, oke, port 5000 itu dilempar di alamat IP ini. 6252. Oke. Setelah 6252 yang diakses 6252 itu port berapa? Oh, ternyata LAN portnya adalah 5000. Nah, setelah ke 5000 ini kan masih ngancing di sini, teman-teman. Masih ke mikrotik. Nah, mikrotik harus ngasih perintah. Nah, jika ada sinyal dari IP 252 dengan port 5000 mau dibuang kemana? Mau diarahkan kemana? Oh, mau diarahkan ke CCTV. Makanya akan dibaca sinyal dulu IP address-nya 192.168.0.131. Nah, kalau sudah, nah di DVR ini port yang mau diakses berapa? Oh, ternyata 5000. Maka muncullah gambar ke handphone gitu ya. Alurnya seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, kita harus ngecek dulu portnya apakah sudah terbuka. Teman-teman bisa mengetikkan ini cek open port ya, menggunakan yougetsignal.com boleh. Ya, kemudian teman-teman pilih use current IP. Kemudian teman-teman masukkan alamat IP ini, port 8000. Dicek apakah terbuka. Nah, kalau open ini sudah oke. Kemudian kita cek lagi port ini, teman-teman. Port 80 tadi berarti 8080 ya. Kita cek apakah kebuka. Nah, terbuka, teman-teman, mantap. Kemudian selanjutnya kita cek port untuk mobile. Port untuk mobile itu adalah 5000, teman-teman. 5000. Cek. Nah, sudah terbuka. Nah, contohnya ini akan saya matikan, teman-teman. Salah satu portnya, port mobil ini ya, saya matikan. Saya apply. Kita coba untuk 5000 apakah bisa diakses. Nah, tertutup ya, teman-teman. Jadi pastikan ini harus terbuka. Kalau tertutup seperti ini berarti nggak bisa. Ya, kita akan aktifkan lagi. Nah, kita cek lagi. Nah, berarti konfigurasi kita itu sudah oke, teman-teman, di sini ya. Jadi intinya DVR mobil itu harus kebuka. Nah, kalau misalkan di sini kita juga salah konfigurasi, ternyata di sini belum ke setting atau salah konfigurasi, atau portnya itu tidak dibuka di DVR-nya, dicek di sini juga akan tertutup, teman-teman ya, akan tertutup ya. Makanya kedua-duanya harus tersetting dengan benar ya, baik di modemnya ataupun di mikrotiknya itu harus benar-benar settingannya benar. Kalau enggak ya seperti ini nanti ketutup. Nah, ketutup ini jangan teman-teman lanjutkan, harus kebuka dulu. Nah, ini saya aktifkan ya, yang port 5000. Kita cek. Nah, gitu. Jadi kedua-duanya harus terbuka. Jadi tidak hanya di bagian modemnya saja yang terbuka, tetapi di bagian ujungnya juga harus terbuka. Jadi kalau salah konfigurasi, teman-teman harus menyelesaikan ini dulu. Nah, kalau sudah ini selesai, teman-teman, sekarang tinggal men-setting di bagian handphonenya, teman-teman. Di bagian handphonenya cukup mudah. Jadi teman-teman bisa membuka aplikasi NEY ya.
Saya anggap teman-teman sudah menginstal aplikasi NEY ya. Oke, kita akan cari aplikasi NEY ini ya. Kita akan buka. Nah, setelah itu kita nggak usah memasukkan username dan password, langsung ke bagian ID ini aja. Oke, kemudian kita akan tambahkan teman-teman yang bagian garis 3 ini ya teman. Garis 3. Kemudian di bagian ini yang menu ini. Menu. Kemudian tambahkan add ini teman-teman. Add, kemudian pilih manual enter teman-teman ya. Manually enter. Oke. Di sini ada pilihan IP dan GID. Karena GID ini cloudnya sudah selesai atau sudah kadaluarsa, tidak diperpanjang sama perusahaan, dan kita juga nggak bisa memperpanjang teman-teman ya. Saya kurang tahu ya memperpanjangnya bagaimana. Mungkin saya akan buat tutorial yang lain kalau memang ada, karena ini juga aplikasi dari luar negeri, mungkin cukup repot juga. Kemudian pilih yang bagian IP ini teman-teman ya, bagian IP. Oke, kita masukkan di sini depannya IP cam. Nah, IP-nya berapa? IP-nya harus menggunakan IP modem ini teman-teman. Jadi teman-teman harus membuka ini ya. Bagian status, bagian one, bagian ini Omni. Mana ya? Bagian status ya. Nah, alamat IP-nya ini teman-teman. Teman-teman ketik saja 1. Waduh, gimana ya caranya biar bisa semuanya. Nah, gini aja. Mantap ini ya. Hihi, mantap ini. 118.96 .181.124. Portnya berapa? Kalau ini kan mobile ya, mobile itu berarti portnya 5000 teman-teman. Kemudian masukkan username sama passwordnya. Channelnya berapa? Totalnya 8. Kemudian di sure ya, sure ya, tekan sure tadi. Kemudian teman-teman balik aja, back ya teman-teman, back. Duh, gimana ya ini? Gimana ini? Nah, ini back yang bawah ini ya. Di back. Kemudian teman-teman langsung mengakses yang IP cam 2. Langsung aja coba angka 1. Username or passwordnya salah ini ya teman-teman. Sebentar, saya masukkan dulu. Oke teman-teman, setelah itu pilih IP cam 2. Ditekan ini. Nah, bisa tuh teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang sudah bisa mengakses teman-teman. Nah, inilah caranya bagaimana cara mengakses CCTV menggunakan aplikasi NEY yang sudah nggak bisa diakses gara-gara biasanya cloudnya dari perusahaan DVR itu tidak memperpanjang teman-teman ya. Karena kan kalau ingin memperpanjangkan ya bayar lagi ya teman-teman, bayar sejumlah uang tertentu teman-teman. Nah, pertanyaannya ini kan jadi masalah teman-teman ya. Ini jadi masalah kalau nanti modemnya di restart. Nah, kalau modemnya di restart ini nanti IP-nya akan pindah-pindah teman-teman atau berganti-ganti. Nah, ini kan cukup merepotkan teman-teman. Nah, ada beberapa opsi teman-teman. Jadi yang pertama menggunakan DDNS. Nah, menggunakan DDNS. DDNS-nya sebenarnya dari apa namanya DVR juga sudah disiapkan teman-teman. Silahkan nanti teman-teman mau menggunakan yang mana. Nah, di sini di bagian config network, bagian DDNS ini. Nah, di sini ada beberapa opsi. Nah, banyak sekali, ada CN99, DIN DNS, no IP dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu menangkap alamat IP yang berubah saat di restart ini. Ini kan alamat IP-nya pasti akan berubah kalau di restart modemnya. Mati listrik itu akan berubah alamat IP-nya.
itu menjadi domain teman-teman ya, sehingga akan lebih mudah diingat. Nah, bagaimana kalau sebenarnya kita menggunakan mikrotik? Nah, kalau teman-teman menggunakan mikrotik, ya gunakan mikrotik minimal yang versi 6 ya, 6 ke atas. Kalau punya saya 6.44, saya nggak tahu versi berapa yang bisa. Di sini sebenarnya ada IP, kemudian ada namanya apa ya? Cloud. Nah, ada namanya cloud. Nah, tinggal teman-teman dicentang di DNS enable ini, nanti akan mendapatkan DNS name-nya. Nah, ini DNS name-nya. Walaupun ini ada tulisan router is behind a NAT, remote connection dan seterusnya. Jadi ini berada di NAT, kan sudah kita buka firewall-nya tadi ya, sebenarnya nggak ada masalah. Nah, ini dicentang di DNS itu mau diupdate berapa menit sekali. Ini saya buat 1 menit sekali. Kemudian update time-nya ya. Jadi ini diupdate per 1 menit. Setiap 1 menit dia akan mengubah secara otomatis alamat IP-nya. Jadi alamat IP-nya akan dimasukkan ke DNS ini teman-teman. Nah, di DNS ini. Nah, inilah teman-teman nanti yang dimasukkan ke sini. Nah, teman-teman masukkan ke sini saja. Nah, kita akan coba ya, kita akan coba sekalian. Kita akan coba caranya mencoba. Oke, kita akan coba menggunakan alamat pakai DNS ini teman-teman. Ya, kita akan tambah. Jadi nggak perlu pakai domain, manually enter, pakai IP. Ini namanya domain. DNS strip. Nah, addressnya langsung diketik saja 2CD ya kan, 2CD 4011 2F 13B 13B titik SN titik my net name .net mynetm.net. Portnya berapa? Sama 5000. Nah, passwordnya ini jumlahnya 8. Kita simpan dulu. Oke teman-teman, jangan lupa passwordnya ya. Passwordnya teman-teman masukkan, usernya teman-teman masukkan sesuai dengan username DVR-nya. Passwordnya juga sama sesuai dengan passwordnya DVR-nya. Pilih sure, kemudian teman-teman tinggal kembali lagi aja. Teman pilih DNS cam yang kita setting tadi, kan, tekan angka 1. Nah, sama saja kan teman-teman. Nah, bedanya apa? Kalau dilihat di sini nggak ada perbedaannya. Perbedaannya nanti kalau modem ini di restart ya, modem ini di restart, alamat IP-nya kan berbeda, ganti. Nah, kalau menggunakan IP cam ini yang menggunakan yang menggunakan alamat IP ya, menggunakan alamat IP udah nggak bisa diakses lagi teman-teman. Nah, tetapi kalau menggunakan DNS yang seperti ini masih tetap bisa diakses kapanpun walaupun di modem yang restart. Begitu ya teman-teman. Nah, ini pun nanti bisa diubah juga menggunakan itu teman-teman ya, menggunakan domain yang kita punya teman-teman ya. Kalau pengen menggunakan domain yang kita punya, kita mudah saja teman-teman ya. Nah, kita pengen menggunakan domain kita biar kelihatan keren dan mudah diingat ya. Kalau yang tadi itu kan panjang banget. Teman-teman bisa membeli domain dimanapun. Ini saya contohkan, saya beli di rumah web teman-teman. Kemudian silahkan login domainnya. Pastikan domainnya itu memiliki domain manajemen ya. Nah, ini ada 2 domain aktif, yang satu domain Jocovlog, yang satu domain anika.co.id. Klik manage. Nah, pastikan cari sebelum beli, pastikan teman-teman tanya apakah kalau saya beli domain di tempat jenengan itu saya dapat
settingan ada domain management ya. Kalau ada domain management silahkan teman-teman beli. Kalau tidak, teman-teman harus membeli hosting teman-teman ya. Jadi ini beli domain tanpa membeli hosting ya. Kemudian teman-teman pilih pastikan name servernya sudah sesuai dengan dari rumah web dari yang teman-teman beli ya. Kemudian pilih DNS management. Nah, DNS management ini yang pertama teman-teman mengopi yang cloudnya ini ya. Teman-teman di copy saja yang cloudnya ini. Nah, setelah teman-teman copy, kemudian teman-teman buat saja add new record. Nah, alamat IP-nya mau apa? Misalkan DVR atau namanya adalah misalkan cctv.anika.co.id. Kemudian titik L-nya nggak usah diubah. Record tipenya teman-teman pilih CNAME. Nah, hostname-nya tinggal diganti ini. Kemudian add record. Alhasil nanti seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya ini ya. Jadi di cctv.anika.co.id TTL-nya ini, pilih CNAME, hostname-nya ini, teman-teman apply modification atau pilih apply, maka hasilnya ini. Nah, setelah itu teman-teman kita cek dulu, kita ping apakah ini sudah IP-nya oke. Oke ya, kita ping dulu teman-teman. Ini yang paling lengkap ini teman-teman ya. Tidak ada video yang menjelaskan sedetail ini. Oke, ini ya alamat IP-nya 118.96.1181.124. Apakah sama dengan yang ini? Sama dengan IP-nya modem ya. Duh, mana ini IP-nya modem ini? Nah, ini ya. IP-nya modem apakah sama? Bagian status, pilih one. Oke, kita cocokkan teman-teman. Set 118.96.181.124. Oke, sudah beres. Nah, sekarang cara settingnya lebih enak lagi teman-teman ya, karena lebih mudah mengingat alamat IP-nya ya. Pilih NEY tadi masih sama. Kemudian di ini, diklik ini ya, kita tambah add, manual enter, pilih IP. Nah, masukkan saja cctv.anika.co.id. Portnya berapa? Sama 5.000 ya, 5.000. Kemudian alamatnya ini jadi CCTV ku misalkan ya. Amin, ini passwordnya saya post dulu ya, karena ini rahasia. Oke, kalau sudah diklik sure. Nah, kita kembali lagi ke awal tadi, kita pilih CCTV ku ini yang menggunakan alamat IP cctv.anika.co.id. Nah, kita cek 1. Nah, ini sudah masuk teman-teman. 2 masuk, 3 masuk, 4, 5, 6. Nah, udah jadi teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Yang pertama bisa memasukkan alamat IP address, bisa menggunakan cloudnya Mikrotik, bisa menggunakan alamat domain yang kita miliki teman-teman. Nah, intinya yang penting adalah dasarnya itu paham ya teman-teman. Ya, jadi intinya pastikan memahami tentang topologinya ini. Ya, jadi ada sinyal masuk ke sini. Kalau portnya itu sesuai, portnya itu mengarah ke alamat IP berapa, lempar ke situ. Kemudian dari Mikrotik ini portnya tersebut diarahkan ke alamat IP mana. Ya, setelah itu, setelah masuk ke alamat IP yang dituju, maka nanti port berapa yang mau diakses. Intinya seperti itu. Dan itu harus menggunakan port forwarding, harus modemnya mendapatkan alamat IP public. Saya ulangi lagi, tidak semua ISP itu memberikan IP public.
ya. Jadi pastikan saat sewa internet apakah dapat paket IP publik, karena biasanya yang murah-murah itu mendapatkan IP-nya IP privat teman-teman ya. Kemudian kalau pengen menggunakan paket IndiHome yang bisa digunakan untuk akses CCTV dan jelas mendapatkan alamat IP publik, teman-teman bisa menyewa yang paket gamer. Itu sudah dipastikan dari pihak IndiHome 100% akan mendapatkan alamat IP publik. Tetapi kalau teman-teman tidak membeli paket yang IndiHome yang gamer atau IndiHome yang biasa, ya teman-teman untung-untungan. Untuk teman-teman untung-untungan. Ini saya mendapatkan IP publik saja ini untung-untungan teman-teman ya. Belum tentu ya. Belum tentu nanti saat modem ini saya restart itu dapat IP publik, karena paket saya bukan paket gamer teman-teman ya. Jadi begitu ya kesimpulannya ya teman-teman. Jadi bagi yang sudah tidak bisa mengakses CCTV secara online, yang selain DVR merek Hua apa tadi mereknya aduh agak sulit ngomongnya ya. Yang saya sampaikan tadi itu biasanya menggunakan cloud pihak ketiga teman-teman, tidak menggunakan cloudnya sendiri. Alhasil yaitu tadi DVR-nya murah, tetapi ya teman-teman resikonya tiba-tiba nanti beberapa tahun, 2 tahun, kalau saya itu sekitar 2 tahun sudah nggak bisa diakses atau sudah tertutup. Itu bukan aplikasinya yang error teman-teman, tetapi memang bisa jadi cloudnya. Jadi salah satunya saya coba menggunakan lokal dulu teman-teman ya. Jadi saya menggunakan IP lokal, menggunakan satu menggunakan aplikasi NEY, kemudian saya menggunakan GDID itu tadi ya, cara ngetesnya yang ini menggunakan GDID ini teman-teman. Nah, menggunakan GDID dulu ini, kemudian jaringannya itu disamakan dengan jaringan yang CCTV. Nah ini jadi disamakan dengan jaringan yang CCTV ini. Nah, dimasukkan ke sini pakai hub ya biasanya. Nah ini handphone HP kita. Nah kalau ini nanti bisa mengakses normal menggunakan ini satu IP ini normal bisa mengakses atau bisa keluar videonya, menandakan bahwa cloudnya sudah kadaluarsa teman-teman. Nah tinggal seperti setting seperti yang punya saya tadi itu ya teman-teman. Nah kemungkinan besar 99% berhasil ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berkreasi, selamat berjuang untuk CCTV atau DVR teman-teman yang sudah tidak bisa diakses. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.